Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana syahran mubarakan. Kutiba fihi siyam wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia, di mana setiap orang muslim selalu berdoa untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Sungguh luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu nikmat dan anugerah yang luar biasa pada kita semuanya dalam rangka untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Karena apa? Puasa di bulan suci Ramadan ini akan bisa menciptakan manusia bersih kembali, melahirkan manusia suci kembali. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini, awal-awalnya adalah memiliki potensi yang luar biasa yang disebut dengan fitrah. Dalam surat Ar-Rum dijelaskan, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha al-ayah. Sesungguhnya dalam hal ini fitrah yang telah diciptakan oleh manusia. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengesahkan Tuhan, untuk selalu berbuat baik, untuk bisa memberikan pelindungan sesama manusia, bisa menciptakan satu kedamaian, bisa juga membangun satu kolaborasi yang bagus. Itulah yang disebut dengan fitrah manusia. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan manusia di muka bumi ini yang kemudian dia melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama, itu karena nafsu manusia. Di dalam surat Al-Balad ayat 10 ditegaskan, wadainau najdain, aku tunjukkan manusia itu pada dua jalan, jalan menuju kebajikan dan menuju kejahatan. Ini adalah satu potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, di mana manusia memiliki akal pikiran. Manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana hitam, mana putih, mana hijau dan mana biru, mana kuning dan mana yang merah. Semuanya telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu proses yang disebut dengan proses tarbiyah, yang disebut dengan proses pendidikan. Termasuk puasa ini adalah bagian dari proses pendidikan manusia, bagaimana dia bisa membangun sikap sabar. Ini tentunya tidak akan bisa lepas dari nafsu mutmainnah dan nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah di ketika manusia mendapatkan satu ilham, mendapatkan satu bisikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Tapi ketika manusia melakukan satu kejahatan disitulah sesungguhnya bisikan-bisikan setan hadir pada diri manusia. Oleh karenanya dengan akal manusia, dengan hati manusia, qalbun salim, manusia jangan sampai menuju ke qalbun marid, qalbun mayit. Pada akhirnya manusia tidak bisa berbuat kebajikan, tidak bisa menebarkan berbagai macam kebajikan. Tapi kalau qalbun salim, insya Allah hati manusia, pikiran manusia akan bisa mengantarkan manusia untuk menuju satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih kesabaran hamba Allah. Di situ ada yang disebut dengan as-sabru lillah.
Sabar karena Allah, karena di situ melaksanakan berbagai macam ketaatan. Kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sunnah yang lain dalam rangka untuk memupuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan as-sabru ala ta'ah. Kita melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, bahkan kita bisa sedekah, kita bisa tadarus dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan qalbun salim. Sisi lain, as-sabru ma'allah. Bagaimana kita sabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi berbagai macam musibah ada di sekeliling kita. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'allah, Allah akan memberikan hikmah-hikmah yang luar biasa pada diri kita semuanya. Puasa sebagai pengendali utama. As-saumu junnah. Puasa adalah merupakan sebuah tameng. Maka ketika ada orang melaksanakan puasa selalu mengatakan, saya sedang berpuasa. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi berbuat yang jahat, tidak lagi berbuat hasud, tidak lagi melakukan hal-hal yang memfitnah kepada sesamanya, tetapi mereka selalu berbuat kebajikan. As-saumu junnah. Maka puasa inilah sesungguhnya akan melahirkan manusia-manusia yang fitri, manusia-manusia yang bersih, seperti halnya mereka dilahirkan oleh orang tuanya yang belum ada dosa dan noda. Sabda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, di sana ada kalimat man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus dia mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia lakukan selalu didasarkan pada ridha Allah, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum bulan suci Ramadan yang baru saja kita masuki ini, marilah kita jadikan sebagai sarana untuk mengupgrade kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengupgrade kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh yang pada akhirnya kita mendapatkan predikat muttaqin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.